Di sebuah jalan tol lintas Sumatera yang ramai oleh kendaraan berat, seorang sopir truk wanita bernama Siba Surya menjadi perbincangan di kalangan para pengemudi. Tubuhnya kecil, rambut dikuncir sederhana, dan pakaiannya penuh debu jalanan. Namun ia dikenal sebagai sopir ulet dan tangguh. Suatu sore ketika matahari condong ke barat, truk besar yang dikemudikannya melaju pelan karena kemacetan. Tiba-tiba, seorang oknum polisi menghentikannya di sebuah pos pemeriksaan tak resmi. Polisi itu bertampang garang, berkumis tebal, dan mengenakan seragam yang tampak kusut seperti niatnya. Dengan suara keras, ia menuduh Siba melanggar aturan muatan dan menuntut sejumlah uang agar masalah diselesaikan di tempat. Siba turun dari truk tanpa kata, menatap polisi itu dengan tenang. "Saya tidak salah, Pak. Saya punya surat jalan dan muatan sesuai aturan." Polisi itu menyeringai mengejek, mengira ia hanya gadis lemah yang bisa ditekan. "Kalau nggak mau bayar, trukmu saya tilang dan tahan." Tapi dia salah besar. Di balik penampilan sederhananya, Siba adalah mantan atlet bela diri pencaksilat yang telah mewakili daerahnya hingga ke kejuaraan nasional. Ia melangkah maju saat polisi itu mulai memegang kerah bajunya. Gerakannya cepat, tangannya menghentikan lengan si polisi sebelum menariknya dan menjatuhkannya ke tanah dalam sekejap. Orang-orang di sekitar kaget melihat seorang gadis kecil membuat seorang polisi besar tergeletak tak berdaya. Polisi itu mencoba bangkit sambil berteriak, tapi Siba kembali melumpuhkan gerakannya dengan teknik kuncian yang membuatnya meraung kesakitan. Suasana mendadak riuh. Sopir-sopir lain turun dari kendaraan mereka dan mulai merekam kejadian itu dengan ponsel. Mereka bersorak dan bersiul, merasa terwakili oleh keberanian Siba. Polisi itu memohon ampun sambil merintih, tubuhnya tak mampu lagi berdiri tegak. "Saya minta maaf, saya hanya, cuma tugas," lirihnya. Tapi semuanya sudah terekam, tersebar dalam hitungan menit ke seluruh media sosial. Dalam waktu singkat, video aksi Siba melawan pungli aparat menyebar ke seluruh Indonesia. Warganet memujinya sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Banyak yang tak percaya bahwa seorang sopir truk wanita bisa menumbangkan oknum polisi dengan mudah. Media pun meliput kisahnya. Wartawan mendatangi terminal tempat Siba biasa parkir, dan teman-teman sesama sopir menyambutnya bak pahlawan. Pemeriksaan internal kepolisian langsung digelar, dan polisi arogan itu akhirnya dipecat secara tidak hormat karena terbukti melakukan pemerasan. Sementara itu, Siba diundang oleh berbagai lembaga untuk berbicara tentang keberanian dan pentingnya melawan pungli. Ia menolak banyak tawaran sensasional dan tetap memilih hidup sederhana, mengemudi truk sembari membawa pesan keadilan ke tiap kota yang ia lalui. Ia menjadi simbol bahwa kekuatan tidak selalu berada di balik pangkat dan seragam, tapi di hati yang tak gentar menghadapi ketidakadilan. Meski kejadian itu sudah lama berlalu, nama Siba Surya tetap menjadi legenda di kalangan sopir. Setiap kali ada razia atau pemeriksaan yang mencurigakan, cerita tentang gadis truk yang menjatuhkan polisi arogan kembali dibicarakan. Generasi sopir baru tumbuh dengan menjadikan Siba sebagai teladan, bukan hanya karena kemampuannya membela diri, tapi juga karena keberaniannya berdiri untuk kebenaran. Ia tak pernah memanfaatkan ketenarannya untuk kepentingan pribadi, bahkan saat ia ditawari menjadi ikon kampanye anti pungli. "Saya hanya ingin jalanan ini aman dan adil," katanya suatu malam di warung kopi dekat terminal. Saat itu, seorang anak muda menghampirinya, membawa buku silat dan meminta tanda tangan. Siba tersenyum, menuliskan namanya di halaman pertama. "Untukmu yang berani, jangan pernah diam saat kebenaran diinjak." Jalanan tetap bising oleh klakson dan debu. Tapi sejak hari itu, ada semangat baru yang lahir di antara para sopir, semangat yang dimulai oleh seorang gadis biasa yang ternyata jauh dari biasa.